Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu tanggal 11 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Pelaksanaan ibadah Minggu tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dan diharapkan warga jemaat yang datang dan mengikuti ibadah di gereja tersebut supaya menggunakan masker, tidak bersalaman, jaga jarak ketika duduk di bangku yang ada dalam gereja. Majelis jemaat akan menyediakan air cuci tangan, sabun, dan tisu di depan gereja serta termometer gun. Adapun gereja yang akan digunakan tempat ibadah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Gereja Immanuel, ibadah mulai pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Kemudian Gereja Sinta Asih, ibadah dimulai pukul 16 WIB atau hanya jam 4 sore sampai dengan selesai. Gereja Anugerah Rapen mulai pukul 7 WIB sampai dengan selesai. Gereja Bukit Moria mulai pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Dan Gereja Efrata Parangkampeng mulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Untuk ibadah kategorial atau keluarga ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali ibadah duka cita, ibadah permintaan seperti ibadah pengucapan syukur, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, ibadah baptisan kudus, dan angkat sidi. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan, atau bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Muara Tewe dengan nomor rekening 50002-01-276-4 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Muara Tewe. 2. Berita ulang tahun dari tanggal 17 sampai dengan, kami ulangi, berita ulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2020 sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran sebanyak 29 orang dan ulang tahun perkawinan 2 pasang keluarga. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2020 dengan iringan doa semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun, dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari. Berita keuangan dari tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020 dapat dilihat melalui WhatsApp grup lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. Amplop kolekte dan liturgi ibadah minggu sebagian didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah hari ini tanggal 11 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Jainal STH dan didampingi penetua dan diakon lingkungan 5. Demikian berita jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku warga jemaat GKE dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah minggu kita pada minggu ini
kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita ikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Khotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 46, bait yang pertama dan yang ketiga, dari Kungkungan Duka Kelam.
pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami percaya Engkau menyediakan pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus anak-Mu. Hanya dengan percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib dan dibangkitkan dari kematian dan bersama Allah Bapa, maka dosa kami pun Engkau ampuni. Tapi kami sadari pula bahwa kami sering lupa dan lalai, serta tidak berdaya melakukan segala yang Kau perintahkan kepada kami. Oleh karenanya, kami pun berdosa terhadap Engkau. Ampunilah segala dosa kami. Tak lupa juga kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan, kemurahan, rejeki dan kekuatan serta kesehatan yang boleh kami terima, baik dalam keadaan suka maupun duka. Terimalah ungkapan syukur kami berupa kesediaan dan tekad kami untuk selalu berusaha menjalani hidup sesuai dengan yang Engkau perintahkan untuk kami, terus praktekkan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sampaikan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan perikop anak lembu emas yang berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi?'
Berbaliklah dari murkaku yang bernyala-nyala itu, dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 103, bait yang pertama dan yang ketiga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya firman, hanya Engkau yang mengetahui kehendak-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Oleh karenanya kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami dan hamba-Mu, agar pemberitaan firman-Mu boleh menghibur dan menguatkan sidang jemaat. Di dalam nama Yesus kami minta, amin. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dalam judul perikop, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih.
semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita berbicara tentang perumpamaan yang dikatakan Yesus dalam rangka ia ingin menyatakan kepada orang Yahudi bahwa mereka selaku bangsa pilihan Allah telah diundang untuk datang dalam rangka memahami dan mengerti arti keselamatan itu sendiri. Undangan itu juga adalah undangan untuk percaya kepada Yesus. Karena melalui Yesus Allah itu menjadi Allah yang bisa dimengerti dan dipahami oleh manusia. Bisa didengar perkataannya, bisa dilihat dari hidupnya, bisa didengar juga dari perkataan dan pengajaran. Saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan pertama adalah menunjukkan bagaimana awalnya bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir tidak lagi memiliki pemahaman pengertian ketika Musa tidak hadir dan berada di tengah-tengah mereka. Di mana kepastian keberadaan Musa ketika ia naik ke Gunung Sinai itu menjadi sesuatu yang tidak pasti, sehingga mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan gambaran tentang Allah itu. Sehingga mereka mendesak Harun untuk membuat Allah buatan tangan manusia menjadi Allah yang dipahami dan dimengerti sebagai Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, atau menjadi Allah yang menuntun mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan hal itu membuat mereka berdosa. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pada masa Yesus.
Tidak semua orang Yahudi percaya kepada Yesus dan apa yang ia katakan dan apa yang ia beritakan. Sehingga dengan demikian ia membuat sebuah perumpamaan. Kerajaan Allah diwartakan kepada mereka sebagai sebuah undangan. Artinya, mereka diajak untuk hadir dan masuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah. Tetapi, dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, mereka yang diundang tidak semuanya hadir, bahkan mereka menolaknya. Undangan itu juga berlaku sesuai dengan perumpamaan ini. Maka undangan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita. Demikian juga ketika undangan itu disampaikan kepada kita, ternyata kita dari bangsa lain itu pun tidak semuanya mau untuk datang. Hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita yang sudah hadir dalam perjamuan itu, dalam bentuk pengakuan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah pasti dan kita pegang hingga sekarang ini. Ada bagian nas yang kita bacakan mengingatkan kepada kita. Apakah kehidupan kekristenan kita sesuai dengan perjamuan itu sudah mengena, artinya kita memakai pakaian pesta itu yang sesuai dengan undangan atau tidak. Dalam kehidupan kita, apakah kekristenan kita itu mewujud nyatakan sebuah kesaksian di mana di dalamnya tergambar suatu tugas kita yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk memberitakan Injil atau kabar baik itu kepada orang lain atau tidak. Semuanya itu adalah bagian yang harus kita renungkan dan kita paham. Karena jika tidak, maka apa yang dikatakan di bagian nas kita akan diikat kaki dan tangan. Kita dicampakkan dalam kegelapan, di mana di sana ada ratap dan kertakan gigi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang, sepanjang perjalanan kehidupan beriman kita, ketika kita mau percaya kepada Yesus, itu adalah tanggapan atas panggilan Yesus, atas undangan Yesus. Tetapi, pada akhirnya, Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, apakah kita mampu bertahan sampai akhir hayat kita? Ataukah kita mengingkarinya dalam perjalanan kehidupan kita? Semuanya itu kita ketahui. Semuanya itu tentunya kita sadari. Oleh sebab itu, undangan ini terus berlaku bagi kita hingga sekarang. Kita mengundang orang untuk menerima Yesus, atau diri kita diundang untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam kebenaran, dalam rangka menjadi teladan, menjalankan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Dalam situasi kondisi kita sekarang, undangan bisa diartikan berupa himbauan. Oleh sebab itu, undangan telah dinyatakan, himbauan telah dikatakan, dan kita sadari, kita lihat dan kita dengar. Tidak semua kita menghirau. Tidak semua kita melaksanakan. Oleh sebab itu adalah kenyataan yang mau tidak mau kita terima. Melalui nas ini kita perlu menyadari yang terpenting adalah apakah himbauan itu dilaksanakan atau tidak oleh orang lain. Karena melakukan itu bukanlah didasarkan karena himbauan itu, tapi harus didasarkan dalam kesadaran diri, kerelaan diri,
keikhlasan diri untuk melakukannya. Karena itu adalah bagian dari kabar baik yang bisa kita wartakan dalam situasi kondisi saat ini. Menuruti protokol kesehatan adalah bagian dari kabar baik. Mungkin kita dipahami, dimengerti sebagai orang yang aneh, tapi lebih baik aneh daripada kita tidak memwartakan kabar baik kepada orang atau memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Undangan mewartakan kabar baik lakukan dalam situasi apapun. Situasi sekarang memang situasi sulit, tapi kabar baik tidak akan pernah berhenti untuk diwartakan kepada orang lain dalam situasi sesulit apapun. Kita mengenal pepatah, semakin dipangkas, dia akan semakin subur, ia semakin bertumbuh. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah dapat meneguhkan iman kami dalam menghadapi kenyataan hidup masing-masing di tengah dunia yang tidak menentu ini. Kami serahkan seluruh anggota jemaat kami dimanapun mereka berada saat ini. Tolonglah mereka jika menghadapi pergumulan, baik karena sakit, karena permasalahan, dan juga para janda duda, yatim piatu, dan mereka yang terpenjara. Kuatkanlah iman mereka agar tetap mampu melihat dan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati pemerintah kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mampu menghadapi tantangan bangsa kami saat ini. Berkati tenaga medis yang menangani pasien karena berbagai penyakit. Pemberitaan Injil dengan berbagai macam jabatan gerejawi mereka. Tuhan berkati agar berita Injil tetap bergema di masa-masa sulit ini. Jemaat kami yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, Tuhan berkati sehingga syukur mereka tetap mengalir terus melalui pujian-pujian mereka. Berkatilah rencana pemilihan gubernur kami yang akan datang. Terlebih calon gubernur dari umat, agar mampu bersaing secara baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami semua. Sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan yang pimpin. Senantiasa agar terhindar dari serangan COVID-19 ini dan dapat beraktivitas dengan baik setiap hari. Inilah doa kami yang dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar murid-murid berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Sebelum persembahan diedarkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan yang akan kami bawa dan serahkan kepadamu.
Tolong juga kami supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 150, bait yang pertama sampai dengan persembahan selesai diedarkan. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
abadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.